Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kades, panitia tablik akbar serta DKM Masjid Nurul Hidayah, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Bersyukur kita kepada Allah ditakdirkan lahir ke alam dunia jadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu predikatnya khotamun nabiyyin, sayyidul mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, maka penutupnya Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang utama. Oleh Allah, kita umatnya diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga itu pintunya belum dibukakan oleh Allah sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih, nanti yang malam ini hadir nih ada nggak yang hadir 100 orang? Lebih? 200 orang? 2000 orang? Campur yang goib di sawah-sawah itu. Ratusan orang yang malam ini hadir di pelataran Masjid Nurul Hidayah, yakinlah di akhirat nanti akan dibangkitkan lebih dulu. Lewat Siratal Mustaqim lebih dulu. Dihisab lebih dulu. Masuk sorga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Karena itu kita sepakat umat Islam menjadikan baginda Nabi Muhammad pemimpin kita dari alam dunia sampai alam akhirat. Kenapa? Cintanya kepada umat dan rakyat tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini penting nih. Maaf, pemimpin-pemimpin di dunia kalau cinta sama rakyat kan pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat. Mau pilkada baru dekat-dekat sama rakyat. Janjinya nggak akan nggusur-nggusur rakyat. Tetap saja sudah jadi pejabat, rakyat tergeser-geser juga. Baginda Nabi zohir dan batin cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Apa bukti kecintaan Nabi kepada kita? Satu saja, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita lebih mencintai baginda Nabi dan menjalankan syariat yang beliau sampaikan kepada umat. Satu yang pengen saya sampaikan nih, mudah-mudahan pidato saya malam ini di Cangkring selesai dalam waktu 5 menit nih. Emang pidato di sini sampai jam berapa? Jam 12. Sampean nggak bayar kok nawar sampai jam 12. Ayo kita lihat sejarah. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil.
Tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sayyidul mursalin, khotamun nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya geletak di atas daun korma sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sangat sederhana, Allah pernah menawarkan bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu ingin apa? Ngomong saja, semua aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Ditawarkan segalanya oleh Allah. Mau apa Muhammad? Ngomong. Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya terusin aja sendirilah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Mau apa Muhammad? Aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab baginda kita? Izan ya Rabb, kalau memang demikian ya Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah, bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Oi, oi, karena itu kita umat Islam sepakat menjadikan baginda Nabi pemimpin dari alam dunia sampai alam akhirat. Ini oleh-oleh supaya kita makin mencintai baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan syariat yang sudah disampaikan beliau. Bapak Ibu, ratusan orang, maaf nih, yang malam ini hadir, kalau ditanya cinta sama Nabi, pasti jawabannya cinta. Betul apa tidak? Saya tanyalah, Bapak Ibu yang hadir malam ini, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Nah, itu fakta. Tapi maaf, kita harus muhasabah, kita harus introspeksi, cari kelemahan ke dalam diri sendiri. Nah itu penting tuh. Orang yang dewasa adalah dia yang mampu menemukan kelemahan dirinya sendiri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain. Itu orang dewasa tuh. Kalau nyari-nyari kesalahan orang lain mah gampang. Itu sebabnya agama menyuruh kita muhasabah, cari kelemahan diri sendiri, perbaiki supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Dulu waktu saya mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, tahun 1986, satu hari abah saya datang jengukin. Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ. Abah saya. Abah saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana sampean kenal aja. Dulu abah saya pernah ngomong begini, Fikri, jadilah kamu manusia dewasa. Ini sumbernya ajaran agama nih, muhasabah. Saya bilang bagaimana caranya bah jadi manusia dewasa? Muhasabah, cari kelemahan ke dalam, jangan cari kelemahan orang lain. Kalau kamu cari kelemahan kepada dirimu sendiri, perbaiki, hari esok
kamu bisa lebih baik dari hari ini. Oh, ini sulit. Bahasa Jermannya angel. Nah, kita kembali ke persoalan kita. Maaf ya, ini introspeksi nih. Kita ini umat Islam, sebagiannya baru mengaku cinta sama Nabi Muhammad. Kita ini umat Islam, sebagian besarnya baru ngaku umat baginda Nabi Muhammad. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Kanjeng Nabi, itu yang jadi masalah utama. Kalau hidup di Jember namanya ngaku, boleh, mudah dan murah, siapapun bisa untuk ngaku. Betul apa tidak? Bu, ibu saya tanya nih, ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Ngaku tuh. Prabowo kenal sama ibu? Kasihan deh lo. Apa bedanya sama kita? Kita ini baru pinter ngaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, saya titip pesan. Nabi mengingatkan kepada kita, alaikum jamaah. Tetaplah kalian jaga persatuan, jaga kerukunan. Ini pesan baginda Nabi. Alaikum bil jamaah. Jagalah nilai-nilai persatuan. Jagalah kerukunan, saling menghormati dalam perbedaan. Saudara, perbedaan itu rahmat dari Allah. Dalam perbedaan kita harusnya cari persamaan, bukan malah saling melototi perbedaan di antara kita. Karena memang perbedaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bil jamaah. Tetaplah kalian bersatu dengan cara menghormati dalam perbedaan. Nih, gampangnya begini. Saya dengan saudara pasti berbeda. Betul apa tidak? Tapi kita diajarkan dalam Islam, perbedaan membuat kita saling menghormati. Karena itulah kita keluarga besar. Saya dan saudara pasti berbeda. Saudara ada yang lahir di Cangkring, ada yang lahir di Balung, ada yang lahir di Banyuwangi, ada yang lahir di Lamongan, ada yang lahir di Probolinggo. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Berbeda apa tidak? Berbeda apa tidak? Berbeda. Itu rahmat dari Allah. Perbedaan yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan kita ributkan. Justru cari persamaan, itu saling menghormati. Dengan mencari persamaan, perbedaan membuat kita jadi keluarga besar. Malam ini saya walaupun lahir di Jakarta, datang ke Cangkring Baru, saya nggak merasa orang lain. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Alaikum bil jamaah. Jagalah kerukunan, jagalah persatuan, hormati dalam perbedaan. Nih, penting nih. Oleh akidah kita diikat dengan ikatan tauhid. Dari manapun asalmu, dari suku apapun kamu dilahirkan, bahasa apapun yang kau gunakan, tapi sekali mengucap la ilaha illallah, kamu adalah saudara saya. Kita keluarga besar. Betul apa tidak? Sebagai sesama anak bangsa,
Kita ini bersuku dan berbahasa yang berbeda, betul? Perbedaan sudah diikat kita sebagai anak bangsa dengan ikatan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu juga. Semua kita lahir di pangkuan Ibu Pertiwi. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Walaupun kita berbeda suku dan bahasa, tetapi kita sesama anak bangsa, saling menghormati, cari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Jelas? Jelas? Bukankah di Masjid Nurul Hidayah kita diajarkan untuk bersatu? Ayo lihat. Rumah kita boleh saja berbeda arah. Rumah saudara arahnya ada yang menghadap timur, utara, barat, dan selatan. Betul? Waktu kita melaksanakan sholat isya berjamaah, semua kita datang dari arah yang berbeda. Masuk ke dalam masjid, kita menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Aneh kalau ada orang cangkring baru, rajin sholat di masjid, tapi senangnya memecah belah kerukunan warga. Jelas ini? Jelas? Alaikum bil jamaah, tetaplah kalian menjaga kerukunan, menjaga persatuan, berbeda tapi saling menghormati. Itulah keluarga besar Muslim dan keluarga besar bangsa Indonesia. Celaka orang yang hidup di kampung tapi senangnya memecah belah kerukunan warga. Lebih senang jadi provokator. Tukang kompor. Tukang kompor. Tukang kompor tuh manasin yang sini, bakar yang sana. Sundut sebelah sini, nyalain sebelah sana. Ada yang kayak begitu? Mana dia orangnya? Celakalah orang yang hidup di kampung tapi bukan menjalin silaturahmi, malah memutus tali silaturahmi cuma gara-gara perbedaan-perbedaan yang gak prinsip. Cuma gara-gara beda organisasi sama tetangga plotot-plototan. Cuma gara-gara beda partai sama saudara pecah. Wis toh menang lah. Celakalah orang yang senangnya hidup jadi provokator, memecah belah kerukunan masyarakat, mengadu domba dan memutus tali silaturahmi. Celaka orang yang seperti itu. Saya ingin menyampaikan sebuah riwayat disadur dalam kitab As'adur Rafiq. Saudara, dahulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena terlalu banyak harta, ini orang kaya bingung mau nitipin uangnya sama siapa. Maklum, zaman itu belum ditemukan sistem perbankan. Cari di kampung orang yang punya sifat amanah. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya titip uang saya sama kamu, saya mau pergi haji. Nanti pulang haji saya ambil lagi uang tersebut. Kata Fulan, Pak, pergi hajilah biar tenang, kerjakan rukun syaratnya, insya Allah Bapak jadi haji yang mabrur. Kembali lagi ke sini, ambil uang Bapak, nggak bakalan kurang sedikit pun. Tenang nih orang kaya, berangkat dia melaksanakan ibadah haji. Selesai pelaksanaan haji, pulang langsung ke rumah si Fulan. Ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan nggak ada yang membukakan. Tetangganya sebelah ngasih tahu, Pak,
cari siapa? Saya cari fulan. Oh maaf pak, fulan beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, sampean tetangganya fulan? Betul pak. Sampean tahu nggak keluarganya fulan ada di mana? Saya nggak tahu pak. Sampean tahu nggak almarhum fulan nyimpan uang saya di mana? Apalagi itu saya nggak ngerti pak. Gundah gulana hati orang kaya ini. Tetangga nggak tahu keluarganya fulan ada di mana. Tetangganya juga nggak tahu almarhum fulan nyimpen uangnya di mana. Dalam hati yang gundah, orang kaya ini datang ke seorang ulama. Tuan Syekh, kemarin saya pergi haji, saya titipin uang saya sama fulan. Begitu saya kembali, saya ke rumahnya, tetangganya bilang bahwa fulan beberapa hari lalu meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu keluarga fulan ada di mana. Tetangganya juga nggak tahu almarhum fulan nyimpan uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, nanti dulu pak, saya mau tanya, almarhum fulan orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin Tuan Syekh, sholat berjamaah nggak pernah ketinggalan, ngaji di mana saja hadir, dengan ulama, dengan habaib bergaul, di kampung hidup menjaga amanah. Almarhum fulan orangnya rajin ibadah. Kata ulama itu, ya sudah, mudah-mudahan sekarang ini almarhum fulan sedang mendapat nikmat kubur. Begini saja, bapak kembali lagi ke Mekah. Nanti malam tepat di tengah sumur Zam-Zam, di tepian sumur Zam-Zam, bapak panggil almarhum fulan. Kalau memang dia sedang mendapat nikmat kubur, bapak panggil di tepian sumur Zam-Zam, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Ini orang kaya balik lagi ke Mekah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya ini teriak, fulan, fulan, fulan. 3 kali manggil, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Gontai orang kaya. Pagi-pagi lapor lagi sama ulama tersebut. Tuan saya semalam 3 kali di tepian sumur Zam-Zam, saya panggilin almarhum fulan, tapi nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Ini bagaimana Tuan saya? Kata ulama tersebut, wah ciloko. Jangan-jangan almarhum fulan sedang disiksa di dalam kuburnya. Begini saja pak, bapak ke Yaman. Di Yaman ada sumur namanya sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan sedang disiksa di dalam kuburnya, bapak panggil di tepian sumur Burnut, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Orang kaya berangkat ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya teriak, fulan, oi. Baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut. Terkejut orang kaya, ya Allah fulan, kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Waktu hidup di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat nggak pernah ketinggalan, ngaji di mana saja hadir, dengan ulama kamu bergaul, hidup di kampung mati-matian jaga amanah, nggak pernah khianat. Kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Kata fulan, pak betul, waktu hidup di dunia saya rajin ibadah, bener. Waktu hidup di kampung saya mati-matian jaga amanah, tapi rupa-rupanya ada satu persoalan yang belum bisa saya selesaikan. Mumpung bapak datang ke sini, saya minta tolong pak, temukan saudara saya, temuin saudara saya, sampaikan salam permohonan maaf dari kesalahan yang dahulu pernah saya lakukan. Tambah terkejut orang kaya, loh sampean punya saudara? Punya pak. Di mana? Cangkring. Ya udah, Sherlock. Udah dengerin aja. Ini pak alamat saudara saya,
tolong cari, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dahulu. Kata orang kaya, baik fulan, alamat saudaramu sudah saya pegang, nanti saya cari, saya temui, saya sampaikan salam permohonan maaf dari kamu. Terima kasih pak. Nanti dulu fulan, ngomong-ngomong uang saya kamu taruh mana? Uang juga ini urusannya. Oh, uang bapak saya taruh di pojok dapur, ada gundukan tanah, di dalam tanah itulah saya simpan uang bapak. Gali, ambil, hitung, insya Allah nggak ada yang kurang. Tapi saya titip pak, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf saya. Pulang orang kaya ini, diperiksa di pojok rumahnya ada gundukan tanah, digali ada segepok uang, dihitung nggak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya berkata, benar almarhum fulan orangnya amanah. Berbekal alamat yang dia pegang, dia cari rumah saudaranya almarhum fulan. Ketemu, ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata orang kaya, mas sampean saudaranya fulan? Betul pak, saudara saya fulan itu sudah meninggal dunia. Kata orang kaya, saya tahu, karena itu saya datang ke sini. Saudara kamu almarhum fulan sekarang ini sedang disiksa di dalam kuburnya. Ini orang dikasih tahu saudaranya sedang disiksa, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Itulah gambaran kehidupan di dunia. Walaupun bagaimana kurang ngajarnya saudara kepada kita, kalau lagi kesusahan, kalau lagi kesulitan, pasti kita juga nggak bakalan tega. Betul apa tidak? Ini saudaranya dikasih tahu bahwa almarhum fulan sedang disiksa di dalam kubur, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Orang kaya heran lalu bertanya, mas, sampean kan dengan almarhum fulan bersaudara, kok bisa terjadi peristiwa kayak begini? Cerita saudaranya ini, pak bener saya dengan fulan itu saudara, tapi almarhum fulan itu pernah memutus tali silaturahminya kepada diri saya. Nah nih dia nih, memutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu, saya kirim hadiah makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat kalau bertemu saya ajak salaman, memalingkan wajah. Sampai puncaknya kepada orang di kampung saya, terang-terangan saudara saya si fulan itu, dia putus silaturahminya kepada diri saya. Geleng-geleng kepala orang kaya, ya Allah, fulan kok lakonnya gitu-gitu benar. Memang persoalannya gara-gara apa? Persoalannya sih sepele pak, cuma gara-gara beda pilihan kepala desa. Awas. Cuma gara-gara beda ide, beda pemikiran, beda partai, beda pilihan, memutus silaturahmi. Kata saudaranya, pak, Allah dan bapak yang jadi saksi, apa saja yang pernah dilakukan oleh fulan saudara saya maafkan. Saudara, beberapa malam berikutnya orang kaya ini tertidur. Dalam tidur dia bermimpi ketemu dengan almarhum fulan. Wajahnya berseri dengan senyum tersungging di bibirnya sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Sekali lagi saya katakan, syariat baginda Nabi, alaikum bil jamaah. Tetaplah kalian menjaga kerukunan, jaga persatuan. Dengan cara apa? Saling menghormati dalam perbedaan. Cari persamaan, jangan malah memperbesar perbedaan di antara kita. Jelas? Jelas? Satu. Iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Yang kedua, kita ini berada di pertengahan bulan Ramadan. Betul apa tidak? Ramadan adalah bulan yang istimewa.
Ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Ayatnya sudah dibacakan kori kita tuh. Kenapa ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa? Pertama, yang dipanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah puasa predikatnya orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Yang dipanggil untuk mengerjakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Oh, luar biasa nih keistimewaan ibadah puasa. Kalau merasa dia beriman, maka akan mengerjakan ibadah puasa. Kalau enggak merasa beriman, ya jalan terus. Betul? Sama juga begini, di depan rumah kita ada 3 pedagang lewat, tukang bakso, tukang somai, tukang cilok. Kita panggil, Mas, bakso berhenti. Kira-kira tukang bakso berhenti apa tidak? Berhenti apa tidak? Tukang somai dan tukang cilok berhenti apa tidak? Enggak. Tukang bakso karena kita panggil, merasa terpanggil, maka berhenti. Tukang somai dan tukang cilok enggak merasa terpanggil, bablas. Yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa orang-orang beriman. Memang dalam agama Islam ada yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi syaratnya ketat. Pertama, yang boleh tidak berpuasa anak kecil belum akhil balik, itu boleh nggak berpuasa. Yang kedua, sakit. Kalau berpuasa dikhawatirkan menurunkan kondisi kesehatannya, itu boleh orang sakit nggak berpuasa. Yang ketiga, musafir dalam perjalanan boleh nggak berpuasa, ada rukhsah. Yang keempat, orang yang kehilangan akal sehatnya alias gendeng, boleh nggak berpuasa. Nah, saya titip pesan orang-orang cangkring, besok siang kalau di jalan ngelihat orang ada yang makan dan minum seenaknya, jangan berburuk sangka dulu. Orang cangkring besok siang kalau ngelihat ada yang makan dan minum seenaknya, jangan berburuk sangka dulu. Pak, itu ada yang nggak berpuasa, Pak. Anak kecil kali. Sudah besar kok, Pak. Sakit kali. Sehat kok, Pak. Musafir kali. Enggak, Pak, netep kok di kampung sini. Ya sudah, jawabannya yang keempat. Gendeng. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, keistimewaan ibadah puasa yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Sebab begini ya, ibadah-ibadah yang lain itu pahala dan keutamaannya jelas. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu pahalanya beda dan jelas. Betul apa tidak? Haji itu pahala, haji dan umroh itu pahalanya juga jelas. Mengantarkan jenazah ke kuburan itu pun pahalanya jelas. Ibadah-ibadah yang lain pahalanya sudah tersedia. Tapi puasa ini abstrak. Kenapa? Hadis qudsi menerangkan, Allah menyampaikan kepada kita melalui baginda Nabi, as-saumu li wa ana azzibih. Puasa itu untukku, kata Allah, maka aku sendiri yang akan membalas hamba-hambaku yang menjalankan ibadah puasa. Makanya nih ibadah yang istimewa nih. Saudara, ulama menggolongkan ibadah puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah. Pelaku dengan Allah saja yang tahu. Ini hebatnya ibadah puasa nih. Kalau ibadah-ibadah yang lain masih kelihatan sama orang. Ibadah-ibadah yang lain masih kelihatan sama orang.
gampang disusupi ria. Ria tuh pengen menonjol biar dilihat orang paling hebat. Itu tuh penyakit ria tuh. Ibadah-ibadah yang lain bisa disusupi penyakit itu. Haji atau umroh, oh itu kelihatan sama orang-orang itu. Sedesa orang tahu, bener apa enggak? Gampang disusupi penyakit ria. Sholat itu masih bisa disusupi penyakit ria. Mau dilihat orang, pamer, pengen nonjol sendirian. Disuruh jadi imam. Di belakangnya ada calon mertua. Takbirnya difaseh-fasehkan kayak 14 tahun mukim di Mekah. Allahu Akbar. Kenapa? Di belakang ada calon mertua. Bisa disusupi penyakit ria. Tapi puasa, oh nggak bisa. Cuma pelaku dan Allah saja yang tahu. Pak, itu orang puasanya hebat betul ya Pak. Dari mana sampean tahu? Tadi dari pagi meludah melulu Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Jelas. Puasa tuh cuma kita dan Allah saja yang tahu. Orang lain nggak ada yang tahu. Nih contoh gampang nih. Besok siang jam 12 saudara masuk ke dalam kamar, kunci pintu rapat-rapat. Saudara makan sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya. Selesai makan dan minum, saudara elap bibir saudara sampai kering. Lalu keluar rumah, lihat arah angin lebih condong kemana. Kalau anginnya mengarah ke kanan, saudara jalannya pura-pura doyong ke kanan. Kalau anginnya ke kiri, saudara jalannya pura-pura miring ke kiri. Saya yakin jangankan Pak Kades, pasangan kita saja nggak tahu kita puasa atau tidak. Betul atau tidak? Inilah hebatnya ibadah puasa. Keistimewaannya ibadah puasa. Cuma kita dan Allah saja yang tahu. Saudara, coba kita lihat lagi nih. Dampak dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Mengendalikan nafsu kita. Allahu Akbar. Sepanjang siang kita berpuasa, kita mengendalikan nafsu kita. Jangankan dari barang yang haram, dari barang yang halal saja kita kendalikan nafsu kita. Es kelapa itu halal, betul apa tidak? Sepanjang siang, oh kita kendalikan nafsu kita. Es kelapa halal, nanti habis maghrib. Tempe halal, tapi nanti habis maghrib. Tahu halal, nanti habis maghrib. Istri sendiri halal, nanti habis terawih. Habis maghrib nafsu betul itu. Kita lihat dampaknya nih. Sepanjang siang kita kendalikan nafsu kita. Jangankan dari barang yang haram, dari yang halal saja kita kendalikan nafsu kita. Ya Allah, nafsu itu kalau nggak dikendalikan. Nah, ini juga penting nih, Bu. Nafsu itu karunia dari Allah. Dengan berpuasa kita bukan menghanguskan nafsu, kita bukan menghancurkan nafsu, karena nafsu karunia dari Allah, makhluk itu. Tapi dengan berpuasa kita mengendalikan nafsu kita. Oh, ketika nafsu diciptakan oleh Allah, Allah berkata kepada nafsu, hei nafsu, man anna wa man anta, saya siapa, sampean siapa? Nafsu jawabannya selengean, saya ya saya, anda ya anda. Oleh Allah nafsu dimasukkan ke neraka yang paling panas. Berapa lama? 1000 tahun. Diangkat oleh Allah, ditanya lagi, jawabannya masih selengean.
Podo jawabannya. Saya ya saya, Anda ya Anda. Mangkel Allah. Dimasukkan lagi ke dalam neraka yang paling dingin. Berapa lama? 1000 tahun di neraka yang paling dingin. Diangkat oleh Allah. Ditanya lagi nafsu. Jawabannya sama. Saya ya saya, Anda ya Anda. Nafsu tuh ngeyel. Woi. Woi. Kalau diikutin ya nggak akan ada selesainya. Itu nafsu tuh ngeyel. Kalau belum keturutan hayu saja. Betul apa tidak? Ngeyel. Coba saja tadi siang, ya Allah, kita ngelihat ketimun suri, es blewa, itu rasa-rasanya penghilang dahaga. Betul apa tidak? Makin mendekati maghrib, rasa-rasanya apa saja yang ada di meja makan kayaknya habis bisa masuk ke dalam perut kita. Betul apa tidak? Itu nafsu tuh. Nafsu, tapi tengok setelah azan maghrib berkumandang dari Masjid Nurul Hidayah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kena 2 teguk air teh manis, 3 butir korma, kenyang perut kita, hilang dahaga kita. Kemana keinginan yang dari siang sampai sore menggebu-gebu? Oh, itu nafsu. Oi, oi, ngeyel. Betul apa tidak? Dari neraka yang paling panas diangkat nafsu oleh Allah. Ditanya, jawabannya masih sama. Saya ya saya, Anda ya Anda. Oleh Allah dimasukkan lagi nafsu ke dalam neraka lapar. Berapa lama? 1000 tahun di neraka lapar. Diangkat nafsu dari situ. Lemes nafsu. Loyo. Loyo itu apa bahasa Jembernya? Apa bahasa Maduranya? Apa bahasa Madura? Kedur. Kayak punya siapa kedur itu? Ibu-ibu paling seneng kalau menyangkut masalah itu tuh. Diangkat dari neraka lapar, nafsu lemes. Ditanya oleh Allah, nafsu, man ana wa man anta? Baru nafsu jujur. Nafsu berkata, engkau adalah Tuhan saya adalah makhlukmu. Begitulah gambarannya. Dengan berpuasa kita kendalikan hawa nafsu kita. Nah, sekarang kita lihat orang yang puasanya berhasil mengendalikan hawa nafsu, nanti akan terlihat setelah bulan Syawal dan seterusnya. Maaf, kita ini kalau Ramadan pinter mengendalikan nafsu, tapi Ramadan sudah berlalu, nafsu tetap saja kita obral, kita umbar seperti semula dan tidak terkendali lagi. Itu kan yang terjadi di negara kita. Sepanjang Ramadan nafsu kita kendalikan, tapi di luar Ramadan nafsu sudah tidak terkendali lagi. Lihat sajalah curangnya timbangan di pasar, itu karena nafsu pengen cepet kaya. Nyari duit dengan cara menipu, menyengsarakan orang banyak, mencurangi timbangan. Nggak ada urusan orang lain yang rugi, pokoknya saya dapat untung banyak. Caranya ngurangin timbangan. Kita miris. Kemarin tuh ada sidak dadakan di salah satu pasar. Menteri Pertanian inspeksi, walaupun bukan bidangnya, tapi kita bersyukur. Minyak kita harga yang sudah ditetapkan 15.000, tapi masyarakat beli di angka 18.000 lebih.
Sudah gitu isinya nggak sesuai dengan takarannya. Takarannya 1000 miligram. Setelah dituang, ditimbang 750 miligram. Boleh jadi pelakunya ketika Ramadan mengendalikan nafsu, tapi terjebak hanya menggugurkan kewajiban. Setelah Ramadan berlalu, masuk bulan Syawal dan seterusnya, praktek-praktek nyurangin timbangan, memperturutkan hawa nafsu, terus saja berulang dan berulang lagi. Oi. Oi. Yang rugi, ya Allah, yang jadi objek penderita, yang jadi korban kita nih rakyat. Kalau puasa nafsunya dikendalikan, setelah nggak berpuasa nafsunya bebas, liar, tak terkendali, korupsi di mana-mana. Kita masih belum hilang dari ingatan di memori otak kita. Dimulai dari kasus timah di Bangka Belitung. Negara bobol 300 triliun. Belum selesai kasus timah, hukumannya koruptor 6 tahun, maling ayam 2 tahun. Ratusan triliun cuma 6 tahun. Belum selesai dari timah di Bangka Belitung, digegerkan lagi kita rakyat Indonesia nih. Laut ada sertifikatnya. Ya Allah. Pagar laut. Laut ada sertifikatnya. Saya yakin mungkin yang ngukur bau meteran ikan pari itu. Negara lu rugi lagi. Kasus-kasus korupsi itu belum hilang dari ingatan kita. Gas 3 kilo hilang. Belum lupa dari kita muncul Pertamina, BBM, Pertamax, rasa Pertalite dioplos. Negara bobol lagi 193 triliun. Ya Allah, 193 triliun itu kalau dibelikan cendol, sejember ngambang di cendol. Bapak Ibu saudara-saudara, nah karena itu saya katakan pengendalian hawa nafsu esensinya ibadah puasa yang kita kerjakan. Nanti kelihatan kita berhasil mengendalikan nafsu kita setelah Ramadan berlalu dari kita, memasuki bulan Syawal dan seterusnya. Harusnya kita sudah digembleng dengan kawah candra di mukanya Ramadan. 30 hari kita kendalikan nafsu kita, maka mestinya di luar bulan Ramadan kita juga mampu mengendalikan nafsu kita. Yang namanya nafsu itu kan keinginan. Orang hidup harus punya keinginan. Boleh, betul apa tidak? Namanya orang hidup pasti punya keinginan. Tapi yang nggak boleh dalam Islam terlalu keinginannya, terlalu berambisi, terlalu nafsu. Terlalu nafsu mengejar jabatan, pengen punya kekuasaan, nanti ujung-ujungnya bahaya. Injak yang atas, jilat yang bawah, sikut kiri dan kanan. Nafsu pengen cepat kaya, banyak uang, curang timbangan, korupsi merajalela. Pengen cepat kaya tapi malas bekerja, tuyul dipiara. Nauzubillah min. Keinginan boleh, tapi caranya harus sesuai dengan syariat ajaran agama. Kendalikan nafsu. Sebab kalau keinginan yang terlalu, mengejar ambisi yang kelewatan,
maka tidak mustahil nafsu akan masuk di situ menggunakan cara-cara yang di luar syariat agama Islam. Nauzubillah min. Bapak Ibu, sudah jam 8 lewat 2 jam lebih ini. Penutup. Ramadan disebut juga dengan syahrul ibadah. Siang kita berpuasa, malam kita tegakkan sholat taraweh, lalu kita tadarus Quran, ngaji seperti ini. Ini mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan buang kesempatan kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Ayo kita renungkan, tahun kemarin kita masih berpuasa buka bersama dengan keluarga besar kita. Tapi saya yakin tahun ini Ramadan sekarang keluarga kita sudah ada yang pergi lebih dahulu. Betul apa tidak? Tahun kemarin kita masih sholat taraweh dengan teman dan sahabat kita. Tapi tahun ini mereka sudah ada yang wafat lebih dahulu. Betul? Itu artinya ketahuilah Ramadan tahun depan enggak ada jaminan kita bisa berjumpa lagi. Jangankan tahun depan, besok pagi kita bisa bangun sahur apa tidak, enggak ada jaminan. Maka jadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Caranya gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Malam ini mudah-mudahan yang hadir ini semua berlimpah pahalanya. Amin. Coba lihat, sholat isya berjamaah, lalu taraweh, diikuti dengan pengajian. Ini semua tumplekan pahala. Kita bisa bersilaturahmi, pahala silaturahmi luar biasa. Gunakan waktu kita di sepanjang Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah. Karena memang tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita bisa bertemu lagi apa tidak. Jadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik. Caranya dengan meningkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan rahmah, magfirah, dan itkum minan nar Allah berikan kepada kita semua. Amin. Dan pada akhirnya kita keluar dari bulan Ramadan mendapat predikat la'allakum tattaqun. Saya tanya, Bapak Ibu, saudara-saudara, mau memperbanyak ibadah? Nah, yang jawab 50 orang. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, mau memperbanyak ibadah? Mau menebarkan kebaikan? Saya tes malam ini bersama dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya itu. Kita tahulah orang cangkring, namanya amalan ibadah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Kata Nabi begini, ayu sodakotin ya Rasulullah. Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, sedekah yang paling utama itu di saat apa? Kata baginda Nabi, fi syahrir Ramadan, ketika engkau melaksanakan ibadah Ramadan, itu sedekah yang paling utama. Ya, kita lengkapi malam ini dengan berbagai macam ibadah yang sudah kita kerjakan. Kita ikut untuk bersedekah. Nah, teman-teman nanti akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Dimulai dari saya dulu sini. Mana panitia? Saya bawa uang apa enggak ini?
tes. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai mana kotaknya? Oh masih terus ya? Ya silahkan terus diedarkan, cukup dengan infak seikhlasnya. Insya Allah Bapak Ibu sudah ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwiri zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghiri zalimi bil-zalimin wa ahrijna min bainihim salim.